Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh masih sama-sama berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan. Kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari-Mu yang indah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kita boleh sama-sama berkumpul Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kita masih boleh untuk mengucapkan syukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan untuk ibadah kami dari awal pertemuan hingga akhir nanti ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang masih dalam perjalanan ke rumah-Mu ini ya Tuhan. Sampai kalau mereka di tempat ini Tuhan dengan keadaan selamat Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Kayak memulai Tuhan ibadah kita pada hari ini ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, amin, 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 amin Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Kami menuntut Tuhan pada akhir tahun ini Tuhan dengan rasa ucapan syukur kami Tuhan kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Hingga kami Tuhan bisa melewati Tuhan banyak cobaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tapi Kau tetap setia Tuhan pada kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu nyata Tuhan dalam kami Yesus. Amin, 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 Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Glory bagi Allah. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
sebentar kami akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Berilah kami semangat Tuhan di akhir tahun ini Tuhan, supaya kami bisa Tuhan merasakan rasa kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya ada sukacita. Amin. Belum semuanya senyum, semuanya ada sukacita. Amin. Biar lebih semangat lagi, kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Bersama
Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup.
memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin memberi korban persembahan yang pertama. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun belum bisa memberi Tuhan. Dan setelah itu kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi kami semua yang ada pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh ada lagi berjumpa di rumah Tuhan dalam kita beribadah di akhir tahun. Ya, minggu terakhir, bulan terakhir di tahun 2023 kita masih ada menikmati berkat Tuhan. Itu sebabnya saya pribadi berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Allah pada saat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan melihat, membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Bilangan pasalnya yang ke-9. Dalam Bilangan pasalnya yang ke-9 kita akan baca mulai ayatnya yang ke-15. Dalam Bilangan pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan baca ayat-ayat ini bergantian. Dengan kasih Kristus, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat yang ke-15. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-16 dan seterusnya sampai di ayatnya yang ke-23. Dengan perikop tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas perintah Tuhan, orang Israel berangkat dan atas perintah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam dan di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Pada kalanya waktu itu hanya tinggal
Maka atas kita Tuhan mereka berkemah, dan atas kita Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Beberapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Bersama-sama 1, 2, 3. Atas kita Tuhan mereka berkemah, dan atas kita Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya sebagai Tuhan menurut perintah Tuhan dengan perantara Musa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya perjalanan hidup kita, perjalanan kekristenan mengalami hal-hal yang saya bisa katakan hal-hal yang luar biasa. Ya, baik itu persoalan itu hal yang luar biasa, hal yang namanya diberkati itu hal yang luar biasa juga. Ya. Dan dalam perjalanan kita mengakhiri tahun 2023 ini, tentunya selama setahun ini saya bisa katakan bahwa kita semuanya merasakan yang namanya penyertaan Tuhan. Karena ini berbicara tiang awan, tiang api, ini berbicara Allah menuntun bangsa Israel, Allah memelihara, Allah menjaga perjalanan bangsa Israel. Bagaimana dengan hidup kita? Tentunya sebagaimana Allah memelihara, Allah menuntun bangsa Israel dengan begitu luar biasa, tentunya kita juga mengalami hal yang sama. Ya, banyak kesaksian tentunya kita bisa saksikan. Nah, itu sebabnya pada saat ini bagaimana kehidupan kita menjalani hari-hari kita. Tiap awan berbicara tentang tuntunan dan pemeliharaan Tuhan bagi umat ketebusannya, bagi orang yang percaya, bagi umat yang dipilihnya. Bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, keluar dari dosa. Bukan cuma sampai di situ, tetapi dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan, tuntunan Allah, pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita membayangkan bagaimana situasi kita berada seperti perjalanan bangsa Israel, mereka ada di satu tempat dalam perjalanan di padang gurun. Pada waktu itu mereka tidak punya petunjuk arah menuju ke sana, menuju ke kanan itu jalannya mana. Dengan begitu siang hari terik matahari itu sangat-sangat panas tentunya karena tidak ada pohon-pohon di sana untuk mereka berteduh. Pada malam hari mereka begitu kedinginan karena di sana tidak ada untuk mereka bisa menghangatkan badan. Dari sinilah kita bisa membayangkan bagaimana Allah memproses perjalanan bangsa Israel, perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian Allah, ke tanah Kanaan. Itu sangat luar biasa. Kalau kita berada di sana, mau kemana? Tersesat semua. Posisi kita ada seperti mereka alami. Tentunya kita akan tersesat. Kenapa? Nggak ada petunjuk arah, nggak ada kompas di sana yang mereka pakai. Oh, ini untuk jalan ke sana, menuju ke tanah perjanjian, menuju ke tanah Kanaan lewat sini. Nggak ada di sana. Alat seperti itu nggak ada. Kalau sekarang map nggak ada. Sekarang nggak akan bakalan ada orang yang tersesat. Mau dia belum pernah ke sana, kalau itu sudah bawa ke sana pasti dia sampai ke tujuan itu dengan kecanggihan yang ada. Kalau dulu nggak ada. Kalau dulu perjalanan bangsa Israel nggak ada. Yang penting Tuhan bawa mereka. Tetapi bukan dibiarkan oleh Tuhan. Dengan proses itu juga Allah menuntut mereka seperti apa yang kita sudah baca dari kebenaran firman Allah. Dengan apa? Dengan tiang awan, dengan tiang api. Berbicara itu adalah tuntunan Tuhan. Berbicara itu adalah pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita akan berbicara tentang
tuntunan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna, saya bisa katakan buat kita semua. Pemeliharaan Tuhan itu nyata buat kita semua. Kenapa? Sampai saat ini kita ada. Di minggu terakhir ini kita ada, beribadah, mengakhiri tahun yang lama ini bersama dengan Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Nah, yang menjadi pergumulan kita ke depannya itu apa? Yang menjadi pergumulan kita untuk di tahun yang baru itu apa? Apa yang kita minta kepada Tuhan di tahun yang baru nanti? Semua masing-masing kita punya. Tapi kembali lagi, kalau Tuhan sudah pelihara, maka di kedepannya pasti Tuhan akan pelihara. Bangsa Israel itu tidak dibiarkan. Ketika mereka sampai di sana, ketika bangsa Israel sampai kepada tujuan, itu sudah gak ada tiang awan, tiang api. Tetapi akhirnya Allah berkata, Roh Allah yang memimpin mereka. Ada satu pribadi yang memimpin mereka. Dan kita sebagai umat pilihan, umat ketebusan dari Tuhan, yang menuntun hidup kita itu apa? Apa yang menuntun kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Di dalam kita menjalani hidup kita, menjalani hari-hari kita, menjalani dalam rumah tangga, usaha pekerjaan kita, apa yang menuntun kita? Dalam perjalanan bangsa Israel ada hal yang menarik yang kita bisa lihat di sana. Ya, ada hal-hal yang menarik. Di padang gurun menuju tanah perjanjian, hanya dengan tiang awan, tiang api bisa mereka melewati proses itu. Bisa mereka lewati hal-hal yang luar biasa sampai kepada apa yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Demikian juga dengan hidup kita. Ada janji Tuhan yang indah buat kita. Paulus katakan ada panggilan surgawi buat kita. Namun untuk sampai ke sana, mencapai tujuan itu, Paulus berkata ada perlombaan yang besar yang kita harus lewati di sana. Ada padang gurun yang lebih besar yang kita akan lewati di sana. Dan kita saat ini sedang berada di padang gurun itu. Sebagaimana Allah menuntun bangsa Israel dengan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api, itu menunjukkan penunjuk arah bagi mereka sampai ke tanah perjanjian, melindungi mereka dari panas terik, melindungi mereka, menghangatkan mereka dari kedinginan. Dan setiap persoalan yang mereka hadapi, Tuhan tidak pernah biarkan. Nah, kita ini sedang ada di sana. Perjalanan kekristenan kita sedang ada di sana. Bagaimana dengan kita sebagai umat perjanjian yang telah ditebus? Dengan cara bagaimana Allah menuntun hidup kita? Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 berkata di sana, Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-14, yang menuntun perjalanan hidup kita itu siapa? Ada satu pribadi di sana. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang menuntun kita hal yang pertama untuk sampai kepada panggilan surgawi, ke tempat di mana Tuhan sudah janjikan untuk kita orang percaya yang bertahan sampai pada akhirnya adalah melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak Allah. Roh Allah yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Dia yang memimpin kita. Dia yang membawa kita. Sebagaimana dikatakan oleh Injil Yohanes, Roh Kudus itu terus akan mengajar, mengingatkan, menasehati, bahkan mengisahkan kita dari dosa. Menghibur, menolong, itu fungsi Roh Kudus. Nah, inilah perjalanan yang kita sedang jalani. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka kita akan tersesat. Karena itu adalah petunjuk arah sampai kita sampai pada tujuan. Dia berkata dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu Roh Kudus
yang sedang membawa hidup kita, umat yang telah ditebus, kepada tanah perjanjian atau panggilan surgawi ke surga yang kekal. Dia menuntun hidup kita, dia memelihara setiap keberadaan hidup kita. Jadi percayalah, semua kita mengalami yang namanya persoalan, yang namanya tantangan. Karena saya katakan tadi, kita ada di padang gurun saat ini. Perjalanan kita nggak tahu sampai berapa lama lagi. Sampai berapa lama lagi kita nggak tahu. Tapi kita percaya Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam hidup kita, dia yang menuntun kita sebagaimana bangsa Israel sampai kepada perjanjian. Banyak hal sampai persungutan terjadi, sampai akhirnya menyembah kepada Allah lain. Itulah perjalanan bangsa Israel. Itulah gambaran perjalanan kekristenan kita sekarang. Oleh karena banyak masalah, oleh karena persoalan, oleh karena pergumulan begitu berat, akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Tidak sedikit akhirnya meninggalkan Tuhan, kalah dengan keadaan yang ada. Keadaan mampu mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Keadaan dunia mampu mengalahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lebih berat saya katakan yang kita sedang jalani daripada bangsa Israel. Lebih berat pergumulan yang kita sedang hadapi saat ini untuk menuju kepada tanah perjanjian itu. Tahun 2023 yang kita akan tinggalkan sebentar, kita nggak tahu berapa dosa yang kita lakukan, banyak. Berapa banyak pertolongan Tuhan, berapa banyak berkat Tuhan yang kita dapat. Berapa besar juga masalah persoalan yang kita hadapi. Saya bisa katakan lebih besar persoalan masalah yang kita hadapi. Namun kalau kita bergumul, kalau kita merenungkan, wah iya, sampai saat ini kita ada, semua karena pemeliharaan Tuhan. Semua oleh karena tuntunan Tuhan. Kita nggak tahu ke depannya. Kita nggak tahu tinggal berapa jam kita akan tinggalkan tahun yang lama ini. Masuk ke tahun yang baru. Pergumulan yang baru. Tantangan yang baru. Situasi yang baru juga. Khususnya negara kita. Kenapa? Masuk di tahun pergantian pemerintah. Tentunya pergumulan yang baru juga buat kita gereja Tuhan, untuk bangsa ini. Setiap tahun, setiap saat, setiap hari, setiap waktu itu pasti pergumulan itu berat. Makanya saya katakan tadi, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel belum seberapa dengan tantangan yang kita hadapi. Sedikit yang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saat ini kita sedang ditampi. Mana yang berisi dia tinggal sampai kepada panggilan sesungguhnya, yaitu panggilan surga. Banyak yang akhirnya meninggalkan iman, banyak yang akhirnya meninggalkan kepercayaannya hanya karena masalah, hanya karena persoalan. Dan saya percaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, semua sudah kuat. Amin. Semua sudah kuat. Masalah persoalan malah kita datang seperti Raja Wali. Ayo, saya masuk di sana. Untuk bisa mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Bagaimana kita akan tahu kekuatan iman kita kepada Tuhan kalau kita nggak masuk di sana? Bangsa Israel akhirnya kelihatan mundur semua melihat Tuhan, tinggalkan Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan persungutan mereka. Walaupun mereka sudah dipelihara, walaupun mereka sudah dijaga oleh Tuhan, tetapi bagi kita, roh yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, pribadi yang sangat mengasihi hidup kita, dia terus mengingatkan kita, dia terus menasihati kita, dia terus mengajar kita tentang kebenaran, karena dia bawa kita kepada kebenaran. Itu yang harus ada, yang harus kita fungsikan, yang harus kita pakai dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, karena dia adalah penolong. Di saat kita susah, dia menghibur. Di saat kita lemah, dia kuatkan. Itulah dia yang menuntun, dia memelihara hidup kita melalui Roh Kudus. Karena dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan di sana, tetapi apabila ia datang, siapa dia? Yaitu Roh
kebenaran. Ia akan memimpin kita, memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran, kalau berbicara seluruh kebenaran itu nggak ada yang nggak benar di sana. Semua benar. Roh Kudus akan membawa kita ke sana. Hanya karena dengan masalah, dengan pergumulan berat yang kita hadapi, akhirnya kita tinggalkan. Aduh. Tetapi bagi kita, teruslah kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Hal yang kedua, melalui apa? Melalui apa? Tuhan memimpin hidup kita, menuntun hidup kita, memelihara hidup kita. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-105 berkata di sana. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama melalui Roh Kudus, dan yang kedua melalui firman Tuhan. Pemazmur berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Firman Tuhan yang menuntun mereka. Firman Tuhan yang memelihara hidup mereka. Makan mereka diadakan oleh Tuhan. Perjalanan mereka diterangi oleh kebenaran. Demikian juga kita, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dengan kebenaran yang terus ada bagi kita, Dia akan memimpin kita. Dia akan menerangi. Sudah ada firman, kalau masih hidup dalam kegelapan, itu bukan firman. Karena firman itu menerangi hidup kita, bukan menggelapi kita. Firman menerangi, menuntun hidup kita. Dikatakan firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kurang apa lagi kita dengan Tuhan? Kurang apa lagi kekristenan kita? Kurang apa lagi kita di hadapan Tuhan? Karena kita sangat berharga. Sehingga bagaimana dengan caranya Tuhan, dengan cara Tuhan membuat kita, membawa kita supaya kita sampai ke sana. Itu tujuannya. Itulah kompas, itulah petunjuk, itulah rambu-rambu lalu lintas yang Tuhan kasih untuk kita orang percaya, untuk umat Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Kenapa firman Tuhan disebut pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita? Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata di sana. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Allah. Di sini ada berapa hal yang dikatakan di sana. Adalah alat yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk yang pertama, untuk mengajar kita. Mengajar segala sesuatu yang benar tentunya. Mengajar segala sesuatu jalan Tuhan bagi kita. Dan yang kedua adalah firman Tuhan itu mampu untuk menyatakan kesalahan. Oh, walaupun saya salah, orang tua tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu, gembala tidak tahu. Dia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Itu saya katakan tadi, berapa banyak kesalahan yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan. Banyak. Namun Dia terus mengajar hidup kita. Dia terus menyatakan kesalahan, tetapi bukan cuma sampai di sana. Tetapi ketika Dia menyatakan ini loh salahmu, kau harus berubah. Itu sebabnya Paulus berkata haruslah kau diperbaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Hendaklah hidup kita diperbaharui. Kenapa? Karena ini kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau tidak diperbaharui, itu akan terus ada dalam hidup kita, yang akhirnya ujungnya kita dikatakan oleh Roma karena dosa. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu mampu untuk memperbaiki kelakuan.
Ketika dia menyatakan kesalahan, ini loh salahmu, maka dia akan mampu, asalkan dengan apa dari kita mau berubah. Dan dia katakan firman itu mampu untuk memperbaiki kelakuan yang apa? Kelakuan yang tidak baik, kelakuan yang buruk yang kita lakukan. Firman Tuhan mampu. Bukan bangsa Israel, bukan Tuhan gak mampu untuk memperbaiki kelakuan mereka, sifat mereka. Bukan Tuhan gak mampu, Tuhan mampu. Namun proses Tuhan itu terus ada. Mereka sendiri yang menolaknya, mereka sendiri yang gak mau berubah. Akhirnya mereka mengambil jalan, mereka tinggalkan iman mereka kepada Tuhan. Bukan Tuhan gak mampu. Demikian Tuhan dengan hidup kita. Berapa banyak kesalahan, Tuhan mampu, asalkan dari kita mau enggak. Karena untuk sampai ke sana bukan Tuhan yang menentukan kita. Murid-muridnya, 2 murid berkata, Tuhan siapa di sebelah kiri, di sebelah kanan. Mereka mempertengkarkan, memperebutkan siapa yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi apa kata jawab Yesus? Di sebelah kiri atau di sebelah kanan aku tidak berhak untuk menentukan, tetapi kita. Segala kesalahan, segala pelanggaran kita Tuhan sudah hapus. Tinggal dari kita. Dia mampu untuk memperbaiki kelakuan yang buruk menjadi baik. Yang keempat, firman Tuhan itu mampu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika dia mampu, dia memperbaiki kita, menerima dan kita menjadi lebih baik lagi, maka dia terus akan menuntun kita kepada kebenaran. Itulah firman. Jangan kita menolak firman. Amin. Jangan pernah kita menolak akan tuntunan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh, karena segala perkataan dikatakan oleh firman Tuhan tadi itu yang diilhamkan Allah. Segala firman yang ada di dalam hidup kita itu dari Tuhan. Segala firman yang kita baca, yang kita dengar itu dari Tuhan. Tujuannya apa? Yaitu yang keempat hal itu tadi. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kesalahan kita menjadi kelakuan, memperbaiki kelakuan kita jadi baik dan menuntun kita kepada kebenaran. Itulah firman. Firman dan Roh Kudus itu bekerja bersama dalam hidup kita. Asalkan kita mau, amin. Dan percayalah di tahun yang baru nanti, firman Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita. Karena saya katakan tadi, kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Mungkin gak ada yang nanti sampai besok yang akan masuk pada tahun yang baru, kita nggak tahu. Tetapi percayalah, sampai berapa lama kita ada di dunia ini, pemeliharaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Tuntunan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Dia terus akan ada. Roh Kudus dan firman itu akan ada. Nanti akan ada satu saat nanti. Seperti bangsa Israel ketika mereka sampai ke tanah Kanaan, tiang awan, tiang api sudah tidak ada lagi di sana. Tetapi ada di sana para nabi, para imam yang menuntun mereka melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan kita. Semua akan berakhir. Roh Kudus, tetapi satu firman Tuhan, perkataan firman Tuhan itu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Karena firman itu siapa? Ya dia pribadi. Injil Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah sendiri dan firman itu adalah dia, yaitu Yesus. Kita akan sampai kepada dia yang menuntun hidup kita. Nah, untuk bisa kita mengalami yang namanya tuntunan Tuhan, mengalami yang namanya tuntunan melihara Roh Kudus dan firman itu dalam hidup kita, yaitu satu, taat. Amin. Cuma satu saya bisa kasih yang saya bawa, taat. Taat pada Roh Kudus, taat pada firman itu saja. Karena
Kalau sudah berbicara taat, sudah di sana, ada di sana kesetiaan, di sana dia ada di situ. Kalau dia sudah taat, apapun yang terjadi dia tetap setia sampai akhir. Makanya Paulus katakan, seperti Yesus yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Demikian juga dengan hidup kita, kita taat. Kalau kita sudah taat, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang merintangi perjalanan kita, kalau kita terus taat kepada Roh Kudus dan kebenaran firman, percayalah, kesetiaan itu akan terus ada dalam hidup kita. Kita mau berkata, saya tetap mau setia sama Tuhan, saya tetap taat melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu yang akan membawa saya sampai kepada tujuan. Kita jadi orang Kristen, jadi percaya Tuhan. Ikut Tuhan, apa sih tujuan kita? Satu, semua mau ditanya. Kalau mau ditanya apa? Mau masuk surga. Orang dunia pun, orang gak percaya Tuhan, pasti ditanya, akhir hidupmu mau kemana? Pasti akan jawab, mau ke surga. Namun kompasnya belum ada. Amen. Petunjuk arah menuju ke sana mereka belum tahu. Tapi kita sudah tahu. Berbahaya kita sudah tahu, akhirnya kita mau cari jalan sendiri. Ya sudahlah. Kita sudah tahu jalannya, petunjuk arah sudah bawa ke sana. Tersesat. Berapa banyak kita mengalami perjalanan pakai map, sudah benar tujuannya, akhirnya masih tersesat juga, dibawa ke tempat yang buntu. Ya kan? Berapa kali ikut map, kok buntu, putar balik lagi. Ternyata memang jalan situ tapi sudah ditutup, seperti itu kan. Demikian juga perjalanan kita. Kalau perjalanan kekristenan kita itu tidak pernah buntu, namun yang membuat buntu itu kita sendiri. Amen. Itu sebabnya Yesus katakan, bukan saya yang menentukan, tapi kamu yang menentukan untuk sampai ke surga. Yang ada siapa di sebelah kanan dan sebelah kiri, kita yang menentukan. Kita sudah tahu jalannya, kita sudah tahu ini jalan menuju ke sana, tetapi kita mencari jalan gampang, nggak akan sampai. Ya. Semua pasti pengen masuk surga, percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan, semua pasti mau. Namun berbeda, kita yang sudah percaya Tuhan, kita yang sudah ikut Tuhan melalui tuntunan dan pemeliharaan firman Tuhan, kita sudah ada petunjuk, sudah ada arah, sudah ada jalan yang kita tahu menuju ke sana. Tapi bagi mereka belum. Itu bedanya. Itu sebabnya selama kita ada di dunia ini, yuk kita tetap setia, taat kepada Roh Kudus dan firman, kepada pribadi Yesus. Maka percayalah, apapun persoalan, apapun masalah, pergumulan yang sedang kita hadapi dalam perjalanan kekristenan kita, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menuntut sebagaimana Dia memelihara bangsa Israel dengan tiang awan, dengan tiang api. Tetapi satu ketaatan, kalau kita baca tadi, kita akan dapat di sana. Selama tiang awan itu belum bergerak, selama tiang api itu belum bergerak, mereka jangan bergerak. Amin. Mereka jangan jalan. Kenapa? Kalau mereka keluar, tersesat. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan pernah keluar dari kebenaran. Jangan pernah bergeser dari kebenaran. Jangan pernah engkau mendukakan Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan. Alkitab sudah banyak menjelaskan dalam hidup kita. Kalau kita membukakan Roh Kudus, kalau kita tinggalkan firman Tuhan, kebinasaan. Amin. Itu sebabnya itu yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita sudah baca. Tunggu awan itu bergerak, maka mereka berangkat. Itu titah Tuhan, itu perintah Tuhan. Jangan dilanggar. Jangan buat jalan sendiri. Bangsa Israel banyak melakukan hal-hal yang bertentangan. Mereka mau cari jalan sendiri, maka mereka mau balik kepada kehidupan lama. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya, teruslah berjalan, arahkan hidup kita kepada panggilan surgawi itu kata Paulus. Tantangan memang banyak, tapi percayalah, Tuhan yang menuntut, Tuhan yang memelihara hidup kita sampai kepada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Saya percaya, mari kita sambut tahun yang baru dengan semangat yang baru. Amin. Dengan semangat
kesetiaan, ketaatan yang lebih lagi kepada Tuhan, maka dia akan terus menuntun hidup kita. Sekali lagi selamat menyongsong tahun yang baru, dan bagi kita masih suasana Natal, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah terima pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa di surga. Bersyukur kami oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, bahkan oleh karena pemeliharaan tuntunan Tuhan bagi kami. Kami ada sampai saat ini menikmati berkat-berkat-Mu di penghujung akhir tahun ini, di minggu terakhir di tahun 2023, bulan yang terakhir. Kami percaya Tuhan sudah nyatakan kuasa-Mu, maka ketika kami menikmati tahun yang baru, lebih lagi Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus akan terus membimbing kami, Roh Kudus terus akan selalu mengingatkan kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran, karena firman-Mu itu berita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan hidup kami. Kami berkata, tanpa kuasa Roh Kudus dan firman-Mu kami tidak akan mampu. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus dan firman-Mu ada dalam hidup kami, maka kami mampu berjalan melewati setiap persoalan lika-liku kehidupan kami. Tantangan demi tantangan, Allah membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Engkau meteraikan firman-Mu bagi kami umat-umat Tuhan di tempat ini, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi betul-betul kami mentaati kebenaran firman-Mu. Kami mentaati tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami untuk membawa kami kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu akan terus bekerja dalam hidup kami, mengingatkan, menuntun kami, memelihara hidup kami, maka kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah terima pada siang hari ini, dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, semuanya merasa terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan melakukan korban persembahan yang kedua. Petugas persembahan boleh maju ke depan dengan kasih Kristus. Saudari Maria pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini di penghujung tahun ini Tuhan. Biar firman-Mu terus boleh menopang kehidupan kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang kedua Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Biar kiranya persembahan-Mu ini boleh berkenan untuk pelayanan dan pembangunan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Pada hari ini sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini, dan terima kasih juga untuk yang bertugas pada hari ini, untuk tim worship, dan terima kasih juga untuk tim LCD dan Asyar yang telah melayani Tuhan pada hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ramli Kawatu yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keluarganya.
Dan untuk pengumuman yang pertama, persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740051657 atas nama Bapak Yansa Manorek. Bagi jemaat yang telah mentransfer dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk besok ada ibadah awal tahun 2024 disertai perjamuan kudus dan pencabutan ayat emas pukul 9 pagi. Dan untuk hari Rabunya diingatkan kembali untuk segenap majelis gereja, pengurus wadah dan pelayan Tuhan, kita ada doa bersama di tanggal 3 Januari 2024 jam 8 via Zoom. Jadi diharapkan untuk seluruh majelis gereja, pengurus wadah dan pelayan wajib untuk hadir di doa malam ini di hari Rabu jam 8 malam via Zoom. Nanti untuk link Zoom-nya akan di-share melalui grup GBD Kota Wisata. Dan untuk hari Minggunya, ibadah raya pertama jam 8 pagi, dan untuk ibadah raya kedua jam 5 sore, dan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu sudah ada, dimulai di minggu depan tanggal 7 Januari 2024 jam 10 pagi. Dan untuk kegiatan wadah nanti akan diumumkan berkala di grup GBD Kota Wisata. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala? Tidak ada, mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua untuk bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Gembala pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu datang bersyukur kepadamu di rumah-Mu ini. Di akhir tahun kami ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuki tahun 2024. Ada banyak pergumulan demi pergumulan yang sedang kami gumulkan dalam setiap pribadi kami. Satu hal kami percaya, ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada Tuhan yang selalu menjawab setiap doa kami. Sebab itu Tuhan, kami berdoa kepadamu setiap kami yang datang saat ini, baik yang ada di lantai atas, lantai bawah. Tuhan, hamba berdoa kepadamu, semua jenis pergumulan demi pergumulan dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, semua Tuhan dalam pendidikan atau apapun pergumulan anak-anak-Mu saat ini, hamba taruh semua ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus semua ada pertolongan, ada jawaban, ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Percayalah kami, semua yang datang diberkati oleh Tuhan. Dari orang tua sampai anak-anak dilawat, diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pertemukan kami besok di tempat ini dalam ibadah jam 9 pagi dalam memulai tahun yang baru. Tuhan, kami percaya Engkau telah mendahului, Engkau sudah ada di hari besok untuk memberkati kami dengan berkat-berkat yang baru. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.